Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nantang Purwanto, MPD selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA dan Biologi serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul LKPD Pembelajaran Biologi di Kurikulum Merdeka. Di sini presentasi kami akan yang pertama ada penyampaian materi dan yang kedua sesi tanya jawab. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian LKPD. Lembar kerja peserta didik atau LKPD sama dengan lembar kerja siswa, yaitu LKS. Hanya saja dalam kurikulum 2013 diberi nama lain sebagai pengganti, yaitu lembar kerja peserta didik. LKPD didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai. Definisi LKPD menurut Trianto, lembar kerja peserta didik merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Yang kedua, menurut Depdiknas, yaitu LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas dengan mengacu kompetensi dasar yang akan dicapainya. Jadi LKPD yaitu dapat disimpulkan merupakan sumber belajar berupa lembaran tugas, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas, evaluasi pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa yang dibuat sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang kedua yaitu tujuan lembar kerja peserta didik. Yang pertama, LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep, yaitu LKPD ini membantu peserta didik untuk memfasilitasi proses pembelajaran sehingga siswa dapat memahami dan menginternalisasi konsep-konsep yang diajarkan secara mandiri. Dengan menggunakan LKPD, peserta didik diajak untuk berinteraksi langsung dengan materi, melakukan eksplorasi dan berpikir kritis. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Jadi LKPD ini membantu peserta didik memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep secara terpisah, tetapi juga dapat mewujudkan dan menggunakan konsep-konsep tersebut dalam konteks pembelajaran. Yang diajak untuk menggunakan dipelajari dalam situasi yang relevan, sehingga mereka bisa melihat relevansi yang telah mereka pelajari. Ketiga, LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. LKPD ini memberikan arah dan struktur dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat mengikuti langkah-langkah yang jelas untuk memahami materi yang diajarkan. Artinya, LKPD ini berfungsi untuk memberikan petunjuk, menyajikan instruksi yang sistematis dan terorganisir sehingga membantu siswa memahami apa yang perlu dilakukan pada setiap tahap pembelajaran. Yang keempat, LKPD yang berfungsi sebagai penguatan. LKPD ini
untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan siswa setelah mereka mempelajari suatu konsep atau materi. LKPD ini dirancang untuk membantu siswa mengulang dan memperdalam pengetahuan yang telah mereka peroleh dengan cara memberikan latihan tambahan dan kegiatan yang relevan. LKPD ini membantu siswa mengingat dan memahami materi secara lebih mendalam. Yang kelima, LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Jadi LKPD ini memberikan panduan langkah demi langkah kepada siswa dalam melakukan kegiatan praktikum. LKPD ini membantu siswa memahami prosedur dan metode yang tepat untuk mencapai tujuan praktikum yang telah ditentukan. Jadi LKPD memberikan rincian tentang setiap tahap kegiatan praktikum termasuk mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil, sehingga siswa dapat mengikuti prosedur dengan mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harrison. Baik, selanjutnya adalah peranan LKPD. Ada 5 peran LKPD, yaitu memberi kemudahan untuk guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang kedua adalah membuat peserta didik berperan aktif pada proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan kepada peserta didik tentang konsep pembelajaran secara runtut. Yang keempat, memberi kemudahan pada peserta didik serta meningkatkan juga menumbuh kembangkan keterampilan proses dan membantu peserta didik untuk aktif menemukan dan mengembangkan konsep. LKPD yang disajikan secara sederhana namun kaya akan konsep akan membuat peserta didik lebih dapat memahami materinya. Hal ini dapat meningkatkan penguasaan peserta didik dalam memahami materi pelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya menjadi lebih kritis. Selanjutnya adalah proses penyusunan LKPD. Langkah-langkah penyusunan yang dilakukan pendidik dalam menyiapkan LKPD adalah menganalisis kurikulum, lalu menganalisis ATP serta memilih alternatif proses belajar yang paling sesuai dengan hasil analisis. Yang ketiga, menentukan langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran, dan yang keempat adalah penulisan LKPD. Lalu langkah-langkah penulisan LKPD adalah perumusan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Yang kedua, menentukan alat penilaian, penyusunan materi, dan struktur LKPD. Struktur LKPD sendiri secara umum ada judul, lalu petunjuk belajar atau petunjuk peserta didik atau pendidik, kompetensi yang akan dicapai, lalu informasi pendukung, dan yang terakhir tugas-tugas dan langkah-langkah kerja. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat LKPD dalam pembelajaran. Untuk fungsi LKPD dalam pembelajaran yaitu yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Yang keempat, mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Kemudian selain itu ada fungsi lain. Yang pertama, merupakan alternatif bagi guru untuk mengarahkan pengajaran atau memperkenalkan suatu kegiatan tertentu sebagai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, dapat digunakan untuk mempercepat proses pengajaran dan menghemat waktu penyampaian topik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui seberapa jauh materi yang telah dikuasai oleh peserta didik. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan LKPD dalam pembelajaran hampir sama dengan yang peranan LKPD tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, peserta didik menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik terbantu dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, peserta didik berarti mengembangkan keterampilan prosesnya. Yang keempat, sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik terbantu dalam menerima materi dan informasi secara sistematis tentang konsep yang dipelajari. Berikut poin contoh lengkap LKPD materi biologi. Berikut merupakan contoh LKPD dengan model pembelajaran inquiry.
Model pembelajaran inquiry merupakan proses pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan subjek belajar. LKPD tidak harus sebelumnya melakukan praktikum, tetapi bisa melalui mengumpulkan data atau informasi berbagai sumber. Pada bagian awal LKPD ini terdapat ciri dari LKPD tersebut, yaitu mengenai tema. Contoh LKPD materi biologi dengan model inquiry yang sudah saya jelaskan bahwa pada bagian awal LKPD ini terdapat ciri dari LKPD tersebut, yaitu mengenai tema. Tema yang saya ambil adalah sistem pernapasan pada manusia. Terdapat mata pelajaran, materi, kelas atau semester, alokasi waktu. Lalu juga ada KI atau kompetensi inti untuk LKPD sistem pernapasan pada manusia sesuai tema. Tema yang saya ambil yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Yang kedua, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu ada KD yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang kedua, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. KI atau kompetensi inti dan KD kompetensi dasar sama sesuai tema. Lalu juga ada tujuan beserta indikator hampir sama isinya sesuai tema yang diambil. Selanjutnya juga ada materi, materinya juga tentang sistem pernapasan yang saya ambil yaitu sistem pernapasan pada makhluk hidup. Selanjutnya itu aktivitas. Siswa membuat kelompok dengan sejumlah 4-5 orang dan siswa melakukan kegiatan untuk mengetahui jawabannya. Lalu, siswa mencari informasi dari berbagai sumber mengenai upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Lalu, siswa juga menjawab yang telah didapat dan menjadi sebuah karya tulis. Berikutnya juga ada tujuan aktivitas. Yang saya ambil dari KI yang terakhir yaitu menghasilkan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Siswa juga berhadapan dengan masalah, yaitu masalah 1 dengan masalah 2 sesuai gambar. Lalu juga ada kegiatan 1, yaitu identifikasi masalah. Juga ada 2, identifikasi masalah yang pertama dan permasalahan kedua. Lalu juga ada kegiatan kedua, merumuskan hipotesis disertai dengan argumentasi. Ada 2, hipotesis 1 dan hipotesis 2. Sesuai isi tema. Yang kegiatan ketiga yaitu mencari sumber referensi dan menyusun makalah sesuai KI dan KD, yaitu membuat karya atau menghasilkan karya berdasarkan permasalahan yang telah diberikan. Susunlah menjadi sebuah karya atau siswa menyusun sebuah karya tulis mengenai siswa pernapasan dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Sistematika makalah yang harus dibuat siswa yaitu halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat metode penelitian. Bab 2 pembahasan mencakup kajian pustaka dan pembahasan. Bab 3 mencakup kesimpulan dan saran. Yang terakhir yaitu referensi atau daftar pustaka. Yang kegiatan terakhir yaitu kegiatan keempat, latihan soal dan evaluasi. Latihan soal dan evaluasi juga menyangkut sesuai tema. Yang saya ambil soal yang pertama yaitu bagaimana pengaruh jenis-jenis polutan terhadap kesehatan sistem pernapasan.
Yang kedua, apa saja macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia. Lalu, evaluasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Siswa mengerjakan soal evaluasi berikut. Yang pertama yaitu, apa saja zat berbahaya yang dihasilkan oleh asap kendaraan dan asap pabrik. Yang kedua, apa saja gejala yang ditimbulkan oleh polusi udara terhadap sistem pernafasan sesuai gambaran permasalahan ke-1 atau ke-2. Yang ketiga, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan yang terhormat kepada Pak Nanang Purwanto. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang bertema media berbasis TIK untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu ada definisi media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah, perantara, dan pengantar. Oleh karena itu, secara harfiah, media diartikan sebagai perantara dan pengantar. Jadi, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan untuk mempermudah siswa dalam memahami pelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari penggunaan media pembelajaran sendiri diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik. Selain itu, diharapkan juga harus bisa merangsang peserta didik untuk mengingat apa yang sudah dipelajari. Selain mengingat apa saja yang baru dipelajari, media yang baik juga harus bisa mengaktifkan peserta didik dalam memberikan tanggapan, umpan balik, dan juga mendorong peserta didik untuk melakukan praktik yang benar. Selanjutnya, karena kita membahas media pembelajaran berbasis TIK, maka kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, yaitu teknologi. Teknologi berarti pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Yang kedua yaitu informasi. Informasi dapat diartikan sebagai hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai, pengetahuan atau knowledge bagi penggunanya. Dan yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dalam kurung pesan
ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara keduanya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan seperangkat teknologi yang memfasilitasi penggunanya dengan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan serta segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer data atau media. Yang kedua, media pembelajaran TIK. Yang kedua, media pembelajaran TIK. Ada 5 elemen media, yaitu teks, grafis, audio, video, dan animasi. Yang pertama, teks. Teks adalah komponen utama dalam penyampaian informasi. Teks dan simbol merupakan elemen yang paling mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara luas. Yang kedua, grafis, yaitu komponen penting yang dapat digunakan untuk penekanan visual pada presentasi sehingga informasi yang disampaikan lebih berkesan dan lebih menarik. Contohnya yaitu sketsa, gambar, ilustrasi, dan lain-lain. Yang ketiga, audio. Audio membantu penyampaian informasi dengan efektif melalui suara atau audio sehingga tayangan atau presentasi yang ditampilkan lebih menarik. Yang keempat, video, yaitu komponen yang efektif untuk penyampaian informasi dan presentasi karena tampak real sesuai dengan aslinya sehingga sangat menarik bagi penerima informasi. Yang kelima ada animasi, yaitu animasi sangat membantu saat menjelaskan suatu konsep khususnya yang kompleks, misalnya dalam bentuk simulasi pada suatu presentasi. Adanya berbagai jenis media akan membantu pendidik untuk memilih media sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, media visual, yaitu media yang bisa dinikmati dengan menggunakan indera penglihatan atau mata, sehingga media ini dapat dilihat. Contohnya yaitu PowerPoint atau PPT, buku, koran, dan lain-lain. Kemudian media audio, mengandalkan telinga kita sebagai salurannya sehingga dapat dinikmati dengan didengarkan. Kemudian media audio visual, sesuai dengan namanya yaitu audio visual, maka media ini dapat dinikmati oleh indera penglihatan dan indera pendengaran kita secara bersama. Contohnya TikTok, film, video pembelajaran. Kemudian ada multimedia, merupakan kombinasi dari berbagai jenis media dan terangkum menjadi satu. Yang ketiga yaitu ciri-ciri pembelajaran yang membutuhkan TIK. Materi pembelajaran yang kompleks menyebabkan kesulitan dalam visualisasi secara fisik pada proses pembelajaran. Pembelajaran yang bersifat personalisasi, yaitu peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan menggunakan TIK, peserta didik dapat belajar dengan kecepatan masing-masing dan menggunakan konsep belajar yang berbeda. Kemudian pembelajaran berbasis masalah, yaitu peserta didik dapat mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber online untuk menyelesaikan masalah bila dirasa kesulitan dalam menyelesaikannya. Pembelajaran yang bersifat interaktif, pendidik dapat membantu media pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dengan mudah dan senang. Pembelajaran jarak jauh, yaitu apabila pendidik dan peserta didik berada pada jarak yang jauh dan tidak memungkinkan melakukan proses pembelajaran tatap muka, maka dibutuhkan TIK agar memungkinkan siswa dapat belajar dari mana saja dan mengatur waktu belajar mereka sendiri. Contohnya menggunakan Google Meet untuk proses pembelajaran.
Selanjutnya memilih media pembelajaran. Yang pertama ada prinsip dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama prinsip efektivitas dan efisiensi. Efektivitas pembelajaran tercapai bila keberhasilannya dapat diukur dari tingkat ketercapaian tujuan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran disebut efektif. Sedangkan efisiensi adalah bila tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sekecil mungkin. Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, waktu, dan sumber daya lainnya. B. Prinsip relevansi. Tenaga pendidik dituntut bisa memilih media yang sesuai dengan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Media yang relevan akan meningkatkan fungsi dan manfaat media itu sendiri. Namun, tenaga pendidik perlu melakukan analisis dengan mempertimbangkan banyak faktor agar bisa memilih media yang relevan tersebut. Prinsip produktivitas, yaitu media pembelajaran yang produktif memudahkan pendidik dan peserta didik mencapai hasil pembelajaran yang optimal sesuai dengan tujuan. Tentunya media yang lebih produktiflah yang seharusnya digunakan tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran. Semakin produktif media yang digunakan, maka semakin cepat dan tepat tujuan pembelajaran terrealisasikan. Selanjutnya, kriteria dalam memilih media pembelajaran. Sejumlah kriteria khusus lainnya dalam memilih media pembelajaran yang tepat dirumuskan dalam satu kata, yaitu action. Yang pertama ada akses, yaitu kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Mengapa? Karena apakah media yang diperlukan itu bisa mudah dan dapat dimanfaatkan oleh murid. Misalnya kita ingin menggunakan media internet, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ada saluran koneksi ke internet, adakah jaringan teleponnya. Yang kedua ada biaya. Biaya juga harus menjadi pertimbangan karena semakin banyak menggunakan suatu media, maka semakin banyak pengeluaran yang akan dikeluarkan. Yang ketiga ada teknologi. Mungkin saja kita tertarik kepada satu media tertentu, tetapi kita perlu memperhatikan apakah teknisnya tersedia dan mudah digunakannya atau tidak. Katakan jika kita ingin menggunakan media audio visual untuk di kelas, perlu kita pertimbangkan apakah ada aliran listriknya, apakah listriknya cukup atau tidak, dan apakah bisa mengoperasikannya. Yang keempat ada interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah, yaitu interaktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima ada pertimbangan organisasi, yaitu apakah sekolah mendukung tentang adanya media tersebut. Lalu apakah di sekolah tersedia sarana tersebut sebagai pusat sumber belajar. Yang terakhir ada novelty, yaitu kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan, sebab media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa. Lanjut, Mbak. Yang terakhir adalah cara atau tips memilih media pembelajaran. Yang pertama yaitu menyesuaikan jenis media dengan materi kurikulum. Kurikulum sewaktu akan memilih jenis media yang akan dikembangkan atau diadakan, maka perlu diperhatikan yaitu jenis materi pelajaran yang terdapat di dalam kurikulum yang dinilai perlu ditunjang oleh media pembelajaran. Kemudian dilakukan telaah tentang jenis media apa yang dinilai tepat untuk menyajikan materi pelajaran yang dikehendaki tersebut.
Karena salah satu prinsip umum pemilihan atau pemanfaatan media adalah bahwa tidak ada satu jenis media yang cocok atau tepat untuk menyajikan semua materi pelajaran. Sebagai contoh, yaitu dalam pelajaran biologi untuk mengajarkan bagaimana proses terjadinya peredaran darah dan pencernaan makanan di dalam tubuh manusia, maka media video dinilai lebih tepat untuk menyajikannya. Dengan menggunakan teknik animasi, maka media video dapat memperlihatkan atau memvisualisasikan proses yang tidak dapat dilihat dengan mata. Melalui visualisasi yang disajikan media video, maka peserta didik akan lebih mudah memahami materi pelajaran tentang proses peredaran darah atau pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Yang kedua ada keterjangkauan dalam pembiayaan. Dalam pengembangan atau pengadaan media pembelajaran hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada. Jika seandainya guru harus membuat sendiri media pembelajaran, maka hendaknya dipikirkan apakah ada di antara guru yang punya pengetahuan tentang keterampilan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dibutuhkan. Jika tidak ada, maka perlu dijajaki berapa biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan medianya jika harus dikontrakkan kepada orang lain. Yang ketiga ada ketersediaan perangkat keras untuk pemanfaatan media pembelajaran. Tidak ada gunanya merancang dan mengembangkan media secanggih apapun kalau tidak didukung oleh ketersediaan peralatan pemanfaatan di kelas. Pemilihan media pembelajaran sederhana seperti media kaset audio untuk dirancang dan dikembangkan akan sangat bermanfaat karena peralatan fasilitas pemanfaatnya tersedia di sekolah ataupun mudah diperoleh di masyarakat. Di ketersediaan media pembelajaran di pasaran karena promosi dan peragaan yang sangat mengagumkan atau memesona atau menjanjikan, misalnya sekolah langsung tertarik untuk membeli media pelajaran yang ditawarkan. Namun sebelum membeli media pembelajaran atau program tersebut, sekolah harus lebih dahulu membeli perangkat keras untuk pemanfaatannya. Yang terakhir, kemudian memanfaatkan media pembelajaran. Tidak akan terlalu bermanfaat apabila media pembelajaran yang dikembangkan sendiri atau yang dikontrakkan pembuatannya ternyata tidak mudah dimanfaatkan baik oleh guru maupun peserta didik. Yang kelima, implementasi pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, siswa kini bisa belajar dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran learning, email, presentasi PowerPoint, CD pembelajaran merupakan media berbasis komputer yang dimanfaatkan untuk kepentingan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, internet. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita memandang banyak hal, termasuk dalam pembelajaran. Penggunaan media baru seperti internet, email, dan blog kini menjadi sarana aktif untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Internet memudahkan akses ke berbagai sumber informasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang kedua, e-learning. Dengan kemajuan teknologi dan gaya hidup yang dinamis, kebutuhan akan teredukasi semakin meningkat. E-learning menawarkan cara belajar baru di mana murid dan guru tidak perlu berada di tempat yang sama, tetapi tetap berinteraksi dalam lingkungan virtual, sehingga sering disebut sebagai virtual learning and e-learning. Yang ketiga, PowerPoint. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat siswa dalam pembelajaran adalah cara guru mengajar. Penggunaan media PowerPoint dapat menarik perhatian siswa dan membuat mereka lebih tertarik pada pembelajaran biologi. Dengan penyampaian yang menarik, siswa menjadi lebih senang dan tertarik untuk belajar.